Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya, perwakilan dari kelompok 5, akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Siti Ana Ruhayatun, NIM 2019 11415. Kedua, Fidila Ardelia Damayanti 2019 11419. Ketiga, Ardita Neta Andriani NIM 2019 11422. Keempat, Anis Melawati NIM 2019 11423. Kelima, Sita Rahayu Nuraini NIM 2019 11425. Keenam, Anggi Eka Oktavia NIM 2019 11427. Ketujuh, Intan Puspitarini NIM 2019 11434. Kedelapan, Muhammad Khairul Rizal Aftoni NIM 2019 11437. Ke-10, Fauziah Paramita NIM 2019 11459. Selanjutnya, saya akan memulai penjelasan. Topik pembahasan yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama, pengertian negosiasi. Yang kedua, pengertian strategi negosiasi. Yang ketiga, macam-macam strategi negosiasi. Yang keempat, pengertian taktik negosiasi. Dan yang kelima, macam-macam taktik negosiasi. Selanjutnya, 1. Pengertian negosiasi. Menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Menurut Tase, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda, mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu proses negosiasi selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi mencari suatu kesepakatan antara kedua belah pihak dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 2. Pengertian strategi negosiasi. Apa itu strategi negosiasi? Agar proses negosiasi berjalan sukses, dibutuhkan strategi. Menurut ahli Mintzberg dan Quinn dalam Lewicki, strategi adalah suatu pola atau rencana yang mengintegrasikan target, kebijakan, dan rangkaian tindakan organisasi menjadi suatu keseluruhan. Strategi negosiasi atau negotiation strategy merupakan sebuah cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Ada beberapa strategi negosiasi yang dapat digunakan dalam bernegosiasi antara lain: A. Strategi distributif atau kompetitif, B. Strategi integratif atau kooperatif, dan C. Strategi analitis.
Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga, macam-macam strategi negosiasi. Yang pertama, strategi distributif atau strategi kompetitif. Strategi distributif atau komparatif atau menang kalah merupakan tawar-menawar di mana akan didapatkan hasil satu pihak kalah dan pihak lain menang. Hasil ini terjadi karena tujuan satu pihak bertentangan langsung dengan pihak lain. Ciri-ciri dari strategi distributif, yaitu yang pertama, sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan. Yang kedua, tidak mempercayai lawan dan siap bertarung. Yang ketiga, menuntut sebuah konsesi, menegaskan posisi, dan melancarkan tekanan. Yang keempat, tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. B. Strategi integratif atau strategi kooperatif. Strategi integratif atau menang-menang merupakan negosiasi yang mencari satu penyelesaian atau lebih yang dapat menciptakan win-win atau saling menguntungkan. Ciri-cirinya, yang pertama, sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, memakai semboyan win-win solution atau saling menguntungkan. Yang ketiga, mempercayai pihak lawan. Dan yang keempat, melakukan kompromi jika diperlukan dan timbal balik. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Selanjutnya, C. Strategi analitis atau analytical strategi. Strategi ini mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah atau problem solver, bukan seorang petarung. Strategi ini memandang bahwa negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukannya sebagai permainan. Berusaha aktif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya, menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan, dan membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, 4. Taktik negosiasi. Taktik negosiasi adalah metode atau langkah demi langkah yang digunakan untuk menjalankan strategi. Taktik dalam negosiasi merupakan cara-cara atau trik-trik tertentu yang digunakan untuk meyakinkan pihak lawan negosiasi untuk menerima kondisi yang ditawarkan. Taktik dalam negosiasi akan semakin berkembang sesuai dengan pengalaman dan kepiawaian negosiator. Yang kelima, macam taktik negosiasi. Menurut Lewicki, taktik negosiasi berbeda-beda tergantung pada strategi negosiasi yang dilakukan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Taktik negosiasi dari strategi distributif. Yang pertama, menaksir titik target, titik resistensi, dan biaya penghentian negosiasi pihak lain. Negosiator mendapatkan informasi mengenai pihak lain. Yang kedua, mengelola impresi pihak lain terhadap titik target, titik resistensi, dan biaya penghentian negosiasi negosiator. Yang ketiga, memodifikasi persepsi pihak lain mengenai titik target, titik resistensi, dan biaya penghentian negosiasinya. Yang terakhir, yang keempat, memanipulasi biaya aktual penundaan atau penghentian negosiasi. Selanjutnya, taktik negosiasi dari strategi integratif. Berikut ini taktik negosiasi dari strategi integratif yang dilakukan. Yang pertama, penjabaran kepentingan masing-masing pihak yang bernegosiasi dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Yang kedua, menyimak secara aktif untuk memahami pihak lain. Yang ketiga, menentukan opsi untuk kepentingan bersama. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Contoh kasus penerapan strategi negosiasi. Kasus antara PT Kauko Indo dengan masyarakat sekitar. PT Kauko Indo bergerak di bidang
peternakan sapi, masyarakat di sekitar perusahaan melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menyampaikan keluhan mengenai limbah yang dihasilkan dari PT Kauko Indo. Limbah tersebut menyebabkan tercemarnya lahan pertanian yang terletak di sekitar lokasi perusahaan dan mengakibatkan timbulnya bibit penyakit akibat pencemaran udara. Populasi lalat dan nyamuk semakin banyak dan menyebabkan bau tidak sedap. Penyelesaian kasus antara PT Kauko Indo dengan strategi negosiasi sebagai berikut. Penyelesaian strategi distributif. Pemecahan masalah dapat dirumuskan dengan strategi distributif. Solusinya yaitu mengabulkan permintaan masyarakat untuk melakukan pengolahan limbah ternak guna meminimalkan dan menghilangkan dampak lingkungan yang timbul akibat limbah ternak yang mengganggu masyarakat sekitar. Pengolahan limbah sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan juga harus memberikan subsidi kepada masyarakat yang berupa subsidi kesehatan, di mana perusahaan menyuplai obat-obat di puskesmas terkait memberikan pupuk kompos gratis kepada petani dan sekitarnya. Selanjutnya, penyelesaian. Strategi integratif. Pemecahan masalah dapat dirumuskan dengan strategi integratif. Solusinya yaitu perusahaan bersama dengan masyarakat sekitar bersama-sama melakukan pengolahan limbah. Pengolahan limbah tidak hanya menjadi tanggung jawab dari perusahaan, tetapi juga tanggung jawab masyarakat sekitar. Perusahaan dapat membangun instalasi pengolahan limbah dan masyarakat dapat turut serta dalam pengolahan limbah, misalnya mengolah limbah menjadi pupuk kompos. Daftar pustaka. Purwanto Djoko Komunitas Bisnis edisi keempat Jakarta Penerbit Erlangga 2019. Ulinuha Zulfa 2013 Strategi Negosiasi Bisnis Jet Advertising dengan Klien. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosiologi dan Politik Universitas Brawijaya Malang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.